Pemirsa, toko onderdil mobil dan dealer motor di Tangerang, Banten terbakar. Warga harus menjebol rolling door agar mudah memadamkan api. Kebakaran. Kobaran api membakar lantai 2 toko spare part mobil di Jalan Raya Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke dealer sepeda motor di sampingnya. Petugas menjebol rolling door agar mudah memadamkan api yang membesar di dalam toko. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Ruko spare part motor sama dealer Yamaha motor. Untuk penyebabnya apa sih, Pak? Belum diketahui. Dalam kendala adalah masalah akses masuknya masih tertutup oleh rolling door, pintu-pintu rolling door. 8 mobil pemadam yang dikerahkan ke lokasi bisa memadamkan api 4 jam kemudian. Tidak ada korban, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Pemirsa, 2 anak di Goa, Sulawesi Selatan menjadi tumbal ilmu hitam pesugihan yang dilakukan orang tuanya. Seorang anak tewas setelah digelonggong dengan air garam. Seorang anak lainnya berusia 6 tahun, matanya nyaris buta akibat dilukai oleh kedua orang tua, kakek, serta pamannya. Bocah perempuan berusia 6 tahun ini masih harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Goa karena salah satu matanya mengalami luka dan belum bisa melihat. Anak ini diselamatkan Bayu pamannya saat matanya dilukai untuk diambil dalam ritual pesugihan yang dilakukan kedua orang tuanya, kakek serta salah satu pamannya. Korban dijadikan tumbal oleh para pelaku yang mempercayai dukun dan menjalankan ilmu hitam. Ironis, upaya mengambil mata dilakukan usai keluarga memakamkan kakak korban yang tewas sebelumnya juga dijadikan tumbal. Jadi orang tuanya kayak menuntut ilmu apa begitu. Akhirnya anaknya yang dijadikan kayak korban. Tumbal ya? Tumbal. Yang meninggal itu gara-gara dicekoki air garam 2 liter. Oh, dicekokin. Iya, akhirnya kan pembuluh darahnya pecah. Terus ini si anak yang satu yang sedang dirawat? Oh, yang ini pas kami pulang dari kuburan, orang tuanya kan masih belum sadar. Katanya dia lihat ini di matanya anaknya ada sesuatu di matanya anaknya. Dia berusaha mengambil. Bahkan sampai berempat dia itu dianiaya kayak orang dianiaya karena bapaknya yang tarik rambutnya sama omnya, terus kakeknya yang pegang kakinya. Polisi kini telah mengamankan kedua orang tua korban, kakek serta pelaku lain yang terlibat penganiayaan saat kejadian. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga menjalani ritual dari ilmu pesugihan yang dipelajari. Polisi juga akan menyelidiki tewasnya kakak korban yang sudah berusia 22 tahun. Diduga korban tewas dicekoki air garam. Yang meninggal itu, Bang? Tapi ditahu juga informasi bahwa ada meninggal. Ya? Ditahu juga bahwa informasi ada yang meninggal. Nah, kami tahu memang kejadian kan setelah kakaknya itu setelah meninggal. Informasinya meninggal karena apa kalau diterima, Pak? Belum ada tahu. Tapi sempat laporan diterima, Pak, ya? Kejadian berawal, sepasang suami istri mempelajari ilmu hitam untuk menjadi kaya raya. Pasangan ini melibatkan salah satu saudara kandung serta kedua orang tuanya. Dengan keyakinannya, para pelaku sering mengadakan ritual upacara. Dalam upacara ritual, pelaku memberikan persembahan tumbal anak kandung laki-laki. Korban dicekoki air mengandung garam sebanyak 2 liter hingga tewas. Belum puas dengan tumbal pertama, pelaku mengincar putri keduanya untuk persembahan. Pelaku nekat berupaya mengambil mata korban saat keluarga memakamkan korban tumbal pertama. Menurut keluarga, jumlah warga yang mempelajari ilmu hitam perdukunan pesugihan berjumlah puluhan orang. Kalau yang saya lihat itu ada 4 orang. Emang aliran apa di sana, Pak? Seperti apa? Kalau alirannya saya belum tahu jelas alirannya. Cuman
dari berbagai informasi dari pemuda setempat juga, katanya memang di sana sering ada perkumpulan kayak begitu. Ada berapa banyak mengikuti? Ada base campnya atau? Ini sudah ada 40 orang. 40 orang. Markasnya ada? Markas. Ada markas. Itu di rumahnya siapa? Kayak semacam ustaznya atau apa? Kalau pimpinannya saya belum tahu juga siapa pimpinannya. Tapi Korban yang lolos dari maut kini masih menjalani perawatan di rumah sakit dengan kondisi salah satu mata belum bisa melihat. Sementara polisi akan memeriksa kondisi kejiwaan para pelaku ritual tumbal pencari kekayaan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu korban dilukai bagian matanya oleh orang tuanya yang percaya ilmu hitam perdukunan di Goa, Sulawesi Selatan. Ritual dilakukan saat pemakaman salah satu anaknya yang tewas. Ritual persembahan tumbal ini dihentikan paman korban dan seorang anggota TNI. Dalam video amatir yang beredar di media sosial ini, bocah perempuan berusia 6 tahun dipegangi 3 orang pria, ayah kandung, kakek, dan pamannya di rumahnya desa Malino Tinggi Moncong, Goa. Sementara sang ibu dengan berteriak berdalih melihat benda di mata putrinya, kemudian dengan paksa mengambil menggunakan tangannya. Sang anak pun menangis histeris dan meronta kesakitan. Pengambilan benda yang dipercaya para pelaku sebagai barang yang bisa membuat kaya raya ini saat keluarga lain menguburkan kakak kandung korban yang tewas sebelumnya. Ritual ini dilihat seorang anggota TNI dan Bayu, paman korban lain yang baru pulang dari pemakaman. Ritual ilmu hitam ini kemudian dihentikan. Para pelaku, kedua orang tua korban, marah, sementara kakek dan pamannya meminta orang lain tak ikut campur. Bahkan ritual nekat mau dilanjutkan, namun korban kemudian diambil paksa. Hingga korban bisa dilarikan ke rumah sakit dengan mata berdarah, bahkan tidak bisa melihat. Benda yang di dalam matanya anaknya, dia berusaha mengambil. Cuman kan logikanya tidak boleh lah. Ada berapa orang yang melakukan? Kalau yang saya lihat itu ada 4 orang. 4 orang. Selain kedua orang tua, polisi mengamankan Sauding, paman dan Basri, kakek korban. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Sauding dan Basri mengakui membantu memegangi korban, namun tidak tahu pencongkelan mata sebagai bagian ritual. Kedua pelaku ini menyangka korban kesurupan. Sauding bahkan melepaskan pegangannya karena tidak tega melihat ibu korban berupaya mengambil mata. Saya duduk di pinggir jalan, tiba-tiba saya mendengar anak kecil menjerit, menangis. Seperti orang kesurupan. Saya lari masuk untuk untuk menolong. Waktu sampai di dalam, saya langsung pegang kepalanya anak begini. Karena saya kira dia kesurupan. Kan biasanya kalau anak-anak kesurupan biasa kalau dipegang kepalanya baru dibacakan ayat-ayat apa tuh, seperti ayat kursi kah, kalau sebenarnya biasa ada perubahan begitu. Setelah itu saya itu matanya saya lihat dia buka begini. Baru itu saya melarang. Kedatangan Sauding dan kakek ke rumah korban untuk melayat keponakannya yang juga tewas. Selama ini Sauding hanya tahu kakak korban dalam kondisi sehat. Sauding yang datang dari luar daerah tak mengetahui kakaknya menjadi korban ritual tumbal dukun. Itu keponakan saya meninggal kalau saya besar hampir jam 11. Tidak lama ada telepon. Jadi saya tidak turun malam karena saya bilang karena pikir saya tidak masuk akal. Karena sakit, saya tidak pernah saya dengar dia sakit. Pernah kita sebelumnya sempat ketemu? Tidak. Iya. Tapi tidak ada riwayat penyakitnya. Yang saya dapat, tidak pernah juga ada berita bilang itu kemana kamu sakit, tidak ada. Hasil pemeriksaan polisi, kakek dan paman korban diduga hanya membantu karena menyangka korban kesurupan. Keduanya tidak mengetahui penganiayaan oleh orang tua korban sebagai bagian dari ritual pesugihan. Sementara kedua orang tua korban mengakui mempelajari ilmu pesugihan.
Memang dari info dari saksi-saksi yang sudah kami periksa 4 orang yang orang tua korban sekaligus tersangka melakukan pesugihan. Jadi ilmu hitam itu diduga mempengaruhi pikiran dari kedua orang tua korban sehingga bisa melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Polisi masih akan mendalami pengakuan kedua orang tua korban untuk mengungkap kematian salah satu anaknya yang diduga sebagai persembahan tumbal untuk memperoleh kekayaan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kerumunan puluhan warga di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat dibubarkan petugas Satpol PP. Selain mengganggu ketertiban umum, kerumunan dikhawatirkan menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Kedatangan petugas Satpol PP di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat membuat warga panik. Warga yang sedang asyik nongkrong di sepanjang trotoar dan di bawah jembatan penyeberangan orang Senayan langsung membubarkan diri. Di kolong Simpang Susun Semanggi, petugas kembali menemukan belasan warga yang berkerumun. Petugas pun kembali membubarkannya. Tetap tidak pernah ada pelonggaran. Kita selalu mengingatkan kepada warga agar tidak abai, tidak lalai, tidak lengah. Karena ketika prokes ini diabaikan, tidak menutup kemungkinan terjadi lonjakan-lonjakan dan kenaikan kasus baru di Jakarta. Selain mengganggu ketertiban umum, kerumunan warga yang melanggar jam malam pada masa PPKM level 3 rentan menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kerumunan puluhan warga di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat dibubarkan petugas Satpol PP. Selain mengganggu ketertiban umum, kerumunan dikhawatirkan menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Aksi dua pria pelaku pencurian spion mobil dari dalam rumah di Jalan Rawa, Kepatomang, Jakarta Barat terekam CCTV. Seorang pria memanjat pagar rumah lalu mematahkan spion mobil. Mengamati situasi aman, pelaku kembali memanjat pagar rumah, naik ke atas kap mesin mobil dan menggasak spion sebelah kiri mobil. Sementara satu rekannya bertugas menunggu di depan rumah sambil memperhatikan kondisi perumahan. Korban sempat mendengar suara, langsung berusaha mengejar pelaku. Kita langsung ngecek CCTV, nggak taunya pas ngecek CCTV itu langsung hilang sih ininya. Nah kita langsung panggil security, kita coba hadang di depan. Ini waktu lalu di bulan Juli hilang juga sih. Hilang juga. Terlihat ada berapa pelaku, Bang? Terlihat di CCTV ada 2. 2 orang ya. Korban mengalami kerugian 5 juta rupiah. Kasus pencurian ini bukan pertama kali terjadi. Warga pun berharap polisi segera menangkap pelakunya. Dari Jakarta, Miftah Holgani melaporkan. Seorang balita tewas dianiaya ayah tirinya. Jasadnya ditinggal di rumah kosong. Pelaku lampiaskan kesalahan pada korban karena cemburu pada istrinya. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sergap.